Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin yang dibaca idgham. Kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Dicatat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Ulangi lagi. Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 4, yaitu 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Contohnya yang ya dalam lafaz mayyaqulu, yang nun hiqqatun naghfir lakum, yang mim hudan min rabbihim, yang wawu min waraihim. Sekarang cara membacanya. Cara membacanya yaitu huruf nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan kepada huruf yang kedua. Buka kurung huruf idgham yang 4 tadi. Tutup kurung. Disertai dengan suara dengung atau berengeng selama 2 harokat. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimat yang dikecualikan dari idgham bi gunnah. Bacaan tersebut dinamakan bacaan izhar wajib atau izhar mutlak. Izhar wajib atau izhar mutlak. Izhar mutlak adalah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kalimat. Ibu ulangi lagi. Izhar mutlak adalah
apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kalimat. Cara membacanya idhar mutlak yaitu dengan cara dibaca dengan jelas atau terang. Hal ini dikarenakan apabila kalimat tersebut dibaca idgham bi gunnah, maka dikhawatirkan menyerupai dengan huruf mudha'af. Bacaan idhar wajib atau idhar mutlak di dalam Al-Quran ada dua. Ini dicatat nggih. Satu, nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Contoh, ini contohnya yang huruf ya. Contoh ad-dunya yang huruf wawu, contoh in wa nun. Contoh lagi yang huruf ya, gun ya nun, yang wawu sin wa nun. Idhar mutlak yang kedua yaitu nun sukun dalam huruf bertemu dengan wawu. Tadi yang pertama, nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 contoh ini, okay? 1 ya, 2 wawu. Contohnya ad-dunya sama bun ya nun, itu yang ya. Yang wawu sin wa nun sama uin wa nun. Sekarang yang nomor 2, nun sukun dalam huruf bertemu wawu. Contohnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini ditulis nggih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini hanya ada 2 di dalam Al-Qur'an, nggih. Sekarang keterangannya. Disimak anak-anak ya. Karena tajwid ini berhubungan dengan Al-Quran, jadi sampean betul-betul harus memahaminya. Kalau ingin bacanya Al-Qurannya bagus, baik, fasohahnya bagus, kita harus memahami ilmu tajwid, okay? Betul-betul diperhatikan. Biasanya ibu itu kalau mengajar tajwid langsung praktek di papan tulis atau praktek di Al-Quran. Sampean saya suruh baca Al-Quran, sampean saya suruh mencari bacaan-bacaan di dalam Al-Quran tersebut. Misalnya 1 ayat dalam Al-Quran, sampean saya suruh baca, sekaligus di dalam 1 ayat tersebut ada bacaan apa saja. Biasanya ibu gitu. Karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, maka ibu mohon sampean betul-betul memahaminya, okay? Ini keterangannya. Kemarin kita sudah belajar tentang idhar, nggih. Idhar kemarin kalau ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6, yaitu 1 hamzah, ha, ha, kho, ain, win. Ya, cara membacanya bagaimana? Jelas atau terang? Nah, huruf 6 tersebut dinamakan huruf apa kemarin? Huruf halqiyah karena makhrajnya terletak pada tenggorokan. Cara membacanya harus jelas, anta. Nah, seperti itu, enggak boleh anta, enggak boleh, nggih. Karena ada nun mati bertemu dengan ain. Itu huruf idharnya, bacanya harus jelas. Sekarang kita belajar tentang idgham. Idgham tadi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Bisa disingkat dengan yanmu. Nah, huruf hijaiyah ada 28
4. Yang 6 sudah ikut idhar. Yang 4 ikut idgham bihun. Nah, berarti masih berapa? 28 dikurangi berapa tadi? 10, masih ada 18 huruf, nggih. Masih ada 18 huruf nanti dikelompokkan menjadi bacaan-bacaan yang lain, nggih. Yang idgham bihunna. Idgham bihunna cara membacanya gimana? Huruf yang kedua, nggih. Nun sukun tersebut dimasukkan dengan huruf yang kedua, dimasukkan kepada huruf yang kedua. Nunnya tadi bertemu dengan ya. Itu bisa dilihat contohnya, nggih. Halaman nomor 5. Mayyaqulu tidak boleh dibaca dengan man yaqulu. Bacanya harus mendengung atau berengeng. Mayyaqulu. Berapa? Kadar berapa? 2 ketukan atau 2 harokat atau 2 hitungan jari. Contohnya kalau pakai ketukan bisa tuk, enggak boleh tuk, enggak boleh gitu, nggih. Mai. Nah, atau pakai hitungan jari. Mai. Nah, hitungan jari jangan cepet, jangan gini, pelan-pelan. Mai yaqulu. Nah, itu yang contoh ya. Ya, cara membacanya huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Huruf pertama pasti yang kita buat patokan nun mati atau tanwin. Ya, tanwinnya bisa berupa ban, bin, bun atau tan, tin, tun atau jan, jin, jun dan seterusnya. Sekarang yang contoh hiqqatun naufir lakum, itu hurufnya ada di mana? Tanwinnya. Tanya itu yang domah tanwin itu bertemu dengan nun. Hiqqatun naufir lakum. Nah, diingat-ingat, bacanya tidak boleh cepat, biar gunanya dengungnya itu kelihatan. 2 ketukan atau 2 hitungan jari. Hiqqatun naufir lakum. Sekarang contoh yang mim. Hudan mir rabbihim. Nah, itu tanwinnya ada pada huruf dal. Fathah tanwin bertemu dengan mim. Nah, sekarang wawu. Min waraihim. Nah, dimasukkan kepada huruf yang kedua. Nun mati bertemu dengan wawu. Jadi bacanya min waraihim. Jangan dibaca min waraihim. Nah, itu gunanya tidak ada ya, Nak ya. Bacanya harus, dengungnya harus kelihatan. Dihitung pakai ketukan atau jari. Misalnya kalau sampean kesulitan, ya. Nah, ini di dalam Al-Quran ya, ada huruf yang seharusnya dibaca idgham bihun. Nah, dan ini dibaca dengan bacaan jelas atau terang, yaitu dibaca idhar mutlak atau idhar wajib. Karena dikhawatirkan kalau nanti dibaca seperti bacaan idgham bihunna, dikhawatirkan hurufnya tersebut menyerupai huruf mudhoaf, huruf. Jadi di dalam Al-Qur'an sakmono akeh, itu hanya ada 4 ini yang dibaca idhar mutlak ya. Ada 4. Ini yang contoh dalam satu kalimat. Nun sukun bertemu dengan wawu dalam satu kalimat. Ini yang ya. Diingat-ingat ya. Ad-dunya, nggak boleh baca ad-dunya, nggak boleh. Bacanya harus jelas. Di Al-Quran hanya ada ini. Nomor 2, bunyanun. Nah, tidak boleh baca buyanun, tidak boleh. Ini yang contoh wawunya. Wawunya sinwanun. Tidak boleh dibaca siwanun. Nah, atau qinwanun, tidak boleh dibaca qiwanun. Boten pareng nggih. Ini yang contoh dalam satu kalimat. Yang kedua, contoh nun sukun dalam huruf bertemu wawu. Nah, ini juga ada dibaca dengan namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Hanya ada ini juga, karena ada 2 ini. Nah, tadi idhar mutlak dibagi menjadi 2. 1, nun sukun bertemu dengan
wawu atau ya dalam satu kalimat. Contohnya hanya ada 4 di dalam Al-Quran ya. 1 ad-dunya, 2 bunyanun, 3 sinwanun, 4 qinwanun. Sekarang yang contoh idhar mutlak yang kedua, nun sukun bertemu wawu dalam huruf. Contohnya seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin mana nun sukunnya? Di lafaz Yasin. Itu ketika wakaf ada nun sukun. Padahal tulisannya hanya ya sama sin. Nggih. Nah, itu. Nun. Nah, contoh yang kedua nun wal qalami wa ma yasturun. Nun sukunnya di mana? Di huruf nun. Seandainya itu dibaca, itu ada fathahnya ya. Fathahnya ini dibaca 2,5 alif atau 5 ketukan atau 5 hitungan jari, nggih, 2,5 harokat ke 2,5 alif. Nggih. Ini kalau dibaca nah, karena ini ada nun sukun dalam huruf, namanya idhar mutlak, nggih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu bacaan idhar mutlak. Jadi tadi yang dibaca idgham biguna ada berapa huruf? Ada 4 huruf, yaitu 1 ya, nun, mim, wawu. Ada di dalam Al-Quran huruf yang sebenarnya dibaca idgham biguna, tapi dia tidak dibaca idgham biguna, dibaca idhar wajib atau idhar mutlak, karena khawatir huruf tersebut huruf mudha'af. Nah, mudah-mudahan kalian paham pada pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, besok ketika sudah bisa bertatap muka secara langsung, kalian bisa tanya-tanya atau bisa WA ibu pribadi kalau belum paham. Hari ini pelajarannya idgham biguna. Untuk hari Selasa kita akan belajar idgham bilaguna. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.